Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman Rasid dengan nomor NIM 05576458, Prodi Sistem Informasi, dan mata kuliah tugas untuk kali ini yaitu tugas 1 Basis Data. Baik teman-teman, pada kali ini di tugas 1 ini saya mendapatkan tugas yaitu untuk membuat sebuah Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu tugas satunya soalnya seperti berikut ini. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, tugas satu Anda adalah dari kasus tersebut buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Panduan mengerjakan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Baik, langsung saja kita ke aplikasi YID-nya, itu aplikasi YID Graph Editor. Nah, ini tampilannya teman-teman, untuk bagi yang belum tahu ya, tapi kalau yang sudah tahu mungkin udah paham pasti. Seperti ini tampilannya. Baik, di sini kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Karena untuk melakukan identifikasi seluruh entity, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Nah, di sini entitasnya ada 3 ya, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Baik, pertama kita masukkan entity-nya dengan cara drag and drop. Bentar ya. Ini salah. Kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Kita ketik dokter, enter. Lalu selanjutnya kita akan masukkan data pasien. Kayaknya ini ketinggian, kita turunkan lagi sampai sini juga. Pasien. Lalu untuk entitas administrator kita letakkan di atas ini. Klik 2 kali. Enter. Ini entitasnya sudah kita dapat dan kita masukkan ya teman-teman. Lalu selanjutnya menentukan atribut atau field dari masing-masing entitas beserta kunci atau key-nya. Nah, di sini ada dokter yang memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu dan kerja. Serta yang pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Dan administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Nah, baik, di sini akan kita masukkan ya teman-teman, yaitu atribut. Kita drag and drop sesuai dengan panduan ya. Nah, ini ya kurang geser.
Ini kalau geser ke sini kayaknya. Tanggal lahir nanti di sini. Tekan bawah sini dan terakhir di bawah sini. Dokter, yaitu nama dokter ya. Di sini kita masukkan nama. Nah, di sini kita nggak pakai spasi Pak teman-teman, kita masukkan yaitu kayak garis bawah atau underscore ya. Nama dokter. Lalu kita enter. Selanjutnya sini tanggal lahir, sama menggunakan garis bawah, enter. Di sini ID dokter, enter. Atribut alamat dokter, lalu selanjutnya sini ya, spesialis. Nah, dokter ini menangani suatu penyakit yang karena dia adalah spesialis ya. Lalu nomor HP, dan untuk atribut terakhir dari dokter yaitu waktu kerja. Bentar. Nah, ini udah kita dapatkan atribut dari dokternya. Selanjutnya yaitu atribut untuk pasien. Pasien, nama pasien. Enter teman-teman. Lalu jenis kelamin, enter. Lalu nomor HP, enter. Lalu ID pasien, enter. Yang terakhir itu alamat pasien, enter. Nah, ini atribut dari pasien. Lalu atribut untuk administrator, di sini ada 3 ya. Ini kita susun dulu fieldnya. Sini nama admin, lalu dan di sini waktu jaga, enter. Dan di sini ID admin. Ini udah selesai untuk
entitas dan atributnya, yaitu tinggal kita berikan kuncinya di sini, di sini, lalu ini di sini. Itu terhubung ya teman-teman. Lalu untuk alamat pasien, dan administrator. Begini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan melakukan mengidentifikasi, menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu foreign key. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahap ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas, yaitu kita akan menambahkan relasi. Ini relasi yang belah ketupat ini ya teman-teman. Kita letakkan di tengah sini, kurang lurus ini. Lalu relasi yang satunya kita letakkan di sini sejajar, dan yang satunya kita letakkan di sini. Lalu kita masukkan dulu keterangan relasinya. Di sini memeriksa, dan di sini mendaftar, dan yang terakhir itu memberikan data. Ini kayaknya kurang lebar ini, karena dari panduannya agak panjang dan lebar. Nah, pas. Lalu kita memberikan tanda ya untuk menghubung kunci ya, menggunakan yang ini, yaitu untuk menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dokter ke memeriksa, dan pasien diperiksa dokter gitu ya. Lalu pasien mendaftar ke administrator ke pasien yang mendaftar. Ini kurang ke atas nih, lurus. Lalu administrator memberikan data kepada dokter, dan dokter menerima data dari administrator. Jadi kayak gini ya teman-teman. Ini masih belum selesai, karena di sini baru memberikan kunci, yaitu menggunakan relasi untuk menentukan derajatnya. Lalu di sini yaitu
Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari sebagai berikut. Banyak dokter memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan data kepada banyak dokter. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Kayak gini ya jadinya perputarannya. Nah, ini kurang lurus nih. Nah, lalu selanjutnya, hasil penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Jadi di sini kita hilangkan dulu kuncinya, teman-teman. Nah, kita akan menambahkan himpunan ya, entitas untuk melengkapi. Nah, di contohnya di sini kita akan geser. Nah, ini ke tengah sini. Lalu kita menambahkan lagi ya di sini, periksa, dan kita menambahkan entity atau entitas tanggal di sini. Lalu kita menggeser data yang relasi ke bawah sini. Nah, lalu kita menambahkan entitas. Nah, menambahkan entitas yang baru. Dan di sini kita menambah lagi relasi. Lalu memberikan data ini kita geser ya. Dan kita menambahkan entitas lagi di sini, lalu kita menambahkan relasi lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan dulu keterangannya. Di sini memeriksa udah benar. Lalu di sini pasien dokter. Kita enter. Nah, pasien dokter ini memiliki banyak atribut ya, teman-teman. Oke, kita menambahkan sebuah atribut dulu. Ini satu. Ini kita mundurin sedikit. Nah, lalu bawa sini. Satunya di sini. Ini geser sedikit. Dan atribut terakhir ya, kita letakkan di bawah sini.
Lalu kita masukkan kuncinya. Tapi sebelum masukkan kunci, kita masukkan dulu ya teman-teman keterangan yang di dalam sini. Untuk yang ini ID dokter dan yang ini ID pasien. Enter. Bahwa ini resep, biasanya obat ya, setelah pasien diperiksa oleh dokter. Dan ini ID dan waktu periksa, jam periksa atau waktu periksa. Bentar. Lalu untuk yang ini geser sedikit, yang atas juga kita samakan. Di sini diperiksa. Lalu mendaftar ini kita ubah menjadi melakukan, dan yang entitas yang ini nanti kita ketik menjadi daftar. Yang relasi ini kita ubah menjadi melayani ya. Enter. Lalu memberikan data ini benar, kita masukkan yang di sini dokter admin. Enter. Dan relasi ini kita masukkan itu menyimpan data. Nah, ini kurang lebar ya. Nah, setelah ini kita tambahkan dulu atribut yang di daftar. Nah, kita masukkan dulu keterangannya. Nah, atribut ini ID daftar, lalu ID admin. Maaf teman-teman, ini ada yang salah ini. Oke, dan ID pasien. Lalu kita ke atribut dokter admin. Tidak lupa kita memasukkan juga ID data. Dan yang di sini ID admin. Dan yang terakhir yaitu ID dokter. Kita lanjut enter. Nah, setelah itu kita masukkan kuncinya. Dari ID dokter ini ya. Ke ID pasien, waktu periksa, dan resep. Lalu yang
Ini kita masukkan daftar ke ID daftar, ID admin ke daftar, ID pasien ke daftar, lalu ID data untuk dokter admin, ID admin ke sini, ID dokter ke dokter admin. Nah, setelah itu kita akan menambahkan melengkapi himpunan, entitas, dan himpunan relasi dan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Dapat Anda lihat relasi yang banyak ke banyak M ke N, yaitu antara dokter dengan pasien dan dokter dengan administrator. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak M per N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key. Dari setiap entiti yang terhubung, maka ERD dapat disempurnakan. Nah, berarti di sini kita masukkan di sini dokter memeriksa, lalu kita masukkan di sini pasien melakukan sini, lalu administrator melayani, memberikan data, lalu dokter menyimpan data. Nah, seperti itu rekan teman-teman ya. Lalu kita berikan yang ini, derajat kardinalitas. Daftar melakukan, daftar melayani, ini lalu syarat. Nah, udah lurus. Lalu dokter admin memberikan data, dan dokter admin menyimpan data. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya, yaitu ERD-nya atau entitas relationship diagramnya. Jadi maka ERD dapat disempurnakan. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Dokter memeriksa, lalu pasien dokter diperiksa dan pasien melakukan pendaftaran dan dilayani administrator, lalu administrator memberikan data ke dokter admin dan dokter admin menyimpan data. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti dari soal tugasnya yang pertama telah kita lakukan, dan inilah hasilnya. Dan terima kasih untuk yang telah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.